Kalau kita masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sudah sahabat kita Mr. Desem. Sudah resen di sini kita lihat. Ya, Mr. Desem, mari silahkan bertanya kepada Ibu Rita. Ya, terima kasih. Izin Ibu, saya Desem Canipar. Pak Ya, Desem. suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Memahami satu kalimat dari Alkitab memang sungguh bukan pekerjaan logika hanya manusia sendiri, sebab untuk satu kalimat tersebut juga terlampau sulit untuk dipahami. Sebagai contoh 1 Korintus 10 ayat 13, isinya adalah segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu adalah untuk membangun. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatunya berguna. Nah, dalam kesempatan ini, dikarenakan ada pencerahan tadi dari Ibu Rita tentang Amsal 8 ayat 22 itu, hampir kami yang membaca Alkitab itu, kebetulan saya sudah khatam 3 kali membaca Alkitab, hampir kami tidak bisa memahami sama sekali sebenarnya apa yang tersembunyi, seperti tadi yang Ibu Rita bikin segitiga, yang kalau saya nggak salah lihat tadi ada shot, artinya ada rahasia, Nah, mohon pencerahannya Ibu Rita untuk 1 Korintus 10 ayat 23 tadi, yaitu karena segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatunya berguna, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatunya membangun, sehingga tercerahkan baca Alkitab. Terima kasih. Ya. Oke. Segala sesuatu diperbolehkan. Jadi sebenarnya intinya itu kalau sudah menjadi orang yang berhikmat, kita itu tidak terkungkung kembali pada boleh atau tidak boleh, ya. Tetapi perlu atau tidak perlu, berguna atau tidak berguna, ya. Seperti juga misalnya dalam makanan haram atau tidak haram, ya. Makanan haram itu bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi perlu atau tidak perlu, berguna atau tidak berguna. Kalau Anda membaca Imamat pasal 11, rentetan makanan-makanan yang diharamkan itu, kalau Anda membacanya, ya, itu kan makanan-makanan yang high kolesterol, terus asam uratnya tinggi. Perhatikan semuanya itu. Ya, yang artinya di sini kalau kita sudah tahu bahwa makanan-makanan itu tidak baik untuk kesehatan, kita tidak lagi memandang bahwa ini boleh atau tidak boleh, tapi berguna atau tidak berguna, perlu atau tidak perlu, memberkati atau tidak memberkati, manfaat atau kecelakaan. Nah, jadi sebagai orang berhikmat, sebagai orang Kristen, kita sebenarnya bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi hikmat itulah yang kita pertimbangkan, Bapak Desem. Segala sesuatu boleh, tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Nggak penting kok. Nah, seperti itu, Pak Desem. Baik, terima kasih Ibu. Ada sahabat kita Aryo, mari Pak Aryo silakan. Silakan. Shalom, selamat malam Bu Rita. Malam, silakan. Bu Rita, saya itu sudah lama mengikuti YouTube-nya Bu Rita, baru kali ini bisa komunikasi. Bu, selamat datang Pak Aryo. Masa Bapak ini. Ya, saya ini sejak awal waktu Bu Rita posting tentang Amsal pasal 8 ini, saya itu malah dari awal tuh ekspektasinya itu saya kira itu hikmat itu nanti bakalan Yesus gitu loh Bu. Dari sini saya malah kayak wah, mind blowing, malah kayak loh bukan Yesus gitu. Iya. Ya, terus tadi Bu Rita sudah menjelaskan bahwa konteksnya sangat berbeda sekali dengan yang di Korintus tadi ya Bu, 1 Korintus. Nah, terus kuncinya tadi kalau masih ingat kuncinya di mana tadi? Di Amsal 8 ayat 12 ada hokmah, ada arma, ada hikmat, ada kecerdasan. Kalau hikmat itu Yesus, saya tanya kecerdasannya siapa? Betul. Nah, itu kunci itu di situ. Iya. Lalu itu Bu,
kalau hubungannya sama Burita kan saya pernah baca, pernah nonton di YouTube-nya Burita itu kalau hikmat itu sama saja dengan logos, betul enggak Bu? Atau sang firman itu sendiri. Nah, dalam Yohanes pasal 1 itu bisa dihubungkan enggak Bu kalau logos itu hikmat itu sendiri yang menjadi manusia, Bu? Nah, kalau Mas Aryo tadi perhatikan, justru penghubungan antara hikmat yang ada di Amsal pasal 8 itu, itulah yang dipikirkan oleh para saksi Yehova bahwa itu menjadi dasar dari Rasul Yohanes menuliskan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Maka dari situ orang-orang saksi Yehova ini mengatakan bahwa Sang Firman itu yang ada di Amsal pasal 8 yang dimana hikmat itu adalah ciptaan Allah. Jadi Yesus adalah logos, Yesus adalah hadafar, dan Yesus adalah sumber hikmat. Tetapi Yesus bukan ciptaan. Itu Mas Aryo. Bukan. Ya. Karena di Amsal pasal 8 itu kan kata kana itu diciptakan dengan penciptaan kan? Dengan mencipta kan? Itu masalahnya di situ Mas Aryo. Jadi saya tidak mau mengkaitkan hikmat adalah Yesus. Tetapi Yesus adalah sumber hikmat itu. Dia sang empunya hikmat. Demikian Mas Aryo. It's different matter. Iya, Mas Aryo sepertinya sudah terjawab ya. Iya, Dengan terima kasih, sumber Bu, hikmat dan atas adalah penjelasannya. Ya, Maaf agak berisik Bu di sini Bu. ya, enggak Saya apa-apa. mute aja ya. Oke. baik Ibu. Ya super sekali Bu. Ya sumber hikmat dengan hikmat itu sendiri ya. Baik, sahabat Circle, mari bertanya kembali kepada Ibu Rita supaya kita semakin diperdalami pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum ada yang resen Bu, ada di chat room ini dari saudari Dina Ardianto. Jadi makanan halal bagi orang Calbi itu apa ya? Makan daging, bolehkah? Keju bolehkah? Susu? Oke, ya. Nanti Anda baca Imamat pasal 11, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Nah, sebenarnya dalam hukum Yahudi itu bukan makanan halal dan haram, ya. Dalam hukum Taurat, orang salah makan itu nggak berdosa, tetapi tidak patut. Makanya hukumnya bukan hukum halal dan haram, tapi kosher, lo kosher. Ya. Kosher itu artinya patut, dan lo kosher itu artinya tidak patut. Misalnya kalau Anda makan daging sapi itu patut, karena sapi adalah herbivora. Makan kambing, domba itu patut karena itu adalah binatang yang bersih karena dia herbivora. Maka dia adalah makanan yang patut. Nah, apa makanan yang tidak patut? Misalnya babi dianggap makanan yang tidak patut karena babi makan sampah. Karena misalnya kepiting kenapa tidak dikatakan sebagai makanan yang patut kosher, tapi dia adalah lo kosher, tidak patut. Nah, rajungan, terus kemudian kepiting itu mereka adalah binatang laut yang sebagai pembersih, yang artinya dia makan sampah. Nah, kalau binatang ini makan sampah, artinya nggak baik dimakan untuk manusia. Nah, binatang-binatang yang tidak bersisik, misalnya belut, itu pun low kosher. Dan kalau dimakan banyak-banyak, itu pun juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi di sini sebenarnya Jewish dietary law, jadi kasrut di situ, itu sebenarnya bukan soal halal dan haram yang kalau makan haram itu nanti dia berdosa, bukan. Tapi patut atau tidak patut. Halal dan haram itu nanti apa yang keluar dari mulutmu. Kalau mulutmu berkata kasar, itu haram. Ya. Nah, haram itu tame, kotor. Ya. Tapi sebenarnya untuk makanan kosher dan lo kosher. Ada binatang tame, ada binatang kotor. Apa binatang kotor itu? Yang tadi saya sebutkan, binatang karnivora itu adalah binatang kotor.
karena dia adalah tame, maka dia tidak patut untuk kamu makan. Jadi istilahnya adalah kosher, lo kosher. Patut dan tidak patut untuk dimakan. Maka kalau Anda mau sehat, makanlah yang patut. Demikian hukumnya orang Yahudi. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan lagi, Baik bisa Ibu. ditanya. Jadi Alkitab sebenarnya sudah mengajari kita cara hidup sehat ya Bu ya. Bukan Ya, sekarang cara hidup aja. sehat. Iya, Ya. iya, iya. Yang mana sehat Itu dan semua yang dilarang itu kolesterol tinggi, iya, asam betul, urat dan betul, betul. lain-lain ya. Bukan soal dosa dan benar Iya. ya, satu Ya, benar tapi patut sehat dan atau tidak tidak patut. untuk kita. Baik Ibu, ini ada yang bertanya kembali, mungkin di luar dari konteks Amsal, tapi mungkin ini pertanyaan timbul ya dari apa yang Ibu terangkan dari Ngeng Hernanto. Jadi dia bertanya, materai yang diberikan kepada anak-anak Tuhan seperti yang di kitab Wahyu, apakah itu yang dimaksud materai itu? Begitu. Ya. Nah, ada misalnya kayak begini. Dalam Yeskiel 9 ayat 4 itu kan ada huruf T di dahi ya. Untuk sebagai suatu ada tanda di dahi orang yang benar, ada huruf T di sini. Nah, TT dalam aksara Paleo Hebrew itu seperti huruf salib gitu kan. Nah, tanda di dahi di kitab Wahyu itu ada yang tanda bagi orang benar dan tanda bagi orang yang tidak, yang pengikut antikristus itu. Nah, pengikut antikristus itu adalah tanda di dahi. Kenapa tanda di dahi dan di tangan? Sebenarnya di sini pun kalau Anda membaca kitab Wahyu, ini juga nggak boleh dibaca secara harfiah. Tanda di dahi ini juga bisa dalam artian alegoris bahwa dahi adalah sebagai istilah atau perlambangan bagi pikiran manusia. Jadi kalau pikirannya itu merujuk kepada ilah yang lain atau sesembahan yang lain, antikris itu, maka dia menjadi milik si antikris itu. Dan kemudian bagaimana dengan di tangannya? Kenapa tangan? Tangan itu artinya perbuatan. Perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan si antikris itu pada akhir zaman nanti. Jadi saya memandang bahwa tanda di dahi dan di tangan ini tidak harfiah, tetapi mindset di pikiranmu dan juga perbuatanmu yang sesuai dengan sesembahan yang lain selain Allah pada zaman akhir itu. Jadi nggak boleh diartikan secara harfiah. Kalau arti harfiahnya di sini 666 nggak bisa membeli dan tidak bisa menjual gitu misalnya ya. Hari ini nggak usah pakai tanda di dahi 666 gitu doang ya. Ada yang namanya Alipay. Alipay itu cuman bisa scan wajah. Nggak pakai tanda bisa kok. Ngapain mesti pakai ada tanda di sini? Nah, artinya tanda di situ yang dikaitkan dengan teknologi hari ini itu nggak perlu tertampak gitu kan. Nah, kenapa waktu itu pikirannya orang itu seperti ada barcode gitu di sini? Karena memang saat itu teknologinya belum nyampe. Kalau hari ini nggak usah pakai barcode ada di sini, nggak usah pakai chip ada di sini, karena chip nanti pun mungkin adalah sesuatu barang yang usang, ya. Karena nggak didahi, ya. Apalagi ada invasinya dari Jack Ma itu ada pembayaran dari menurut scan wajah itu nggak perlu dengan adanya tanda-tanda di wajah, di dahi. Begitu bukan? Ya, tapi ini bahasan ini tentu saja nanti Anda bisa melihatnya di pembahasan saya mengenai kitab Wahyu, Ibu atau Bapak yang tanya ini. Ya. Oke. Baik. Ya, semakin ke arah sana kita semua emang ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya itu Ya. sudah ini lebih. Ya. Mungkin sahabat circle yang penasaran link YouTube daripada acara kita malam ini hari ini, boleh follow Instagramnya Circle Indonesia ya, dan juga Facebooknya Circle Indonesia, dan juga Ibu Rita Wayu sendiri juga ada memiliki Instagramnya. Baik, Ibu Helena sudah resen. Mari silakan Ibu Silakan Helena. Ibu Helena. Tanya langsung.
Shalom. Shalom Ibu Helena. Ya, selamat malam Ibu Rita. Senang Malam. ketemu. Saya mau tanya, apa hubungannya menurut Ibu hikmat, wisdom tadi dengan iman dan cara kerja aplikasinya? Jadi hubungannya hikmat, saya pertanyaannya satu, ini hikmat hubungannya apa dengan bagaimana dengan iman? Kemudian saya mau tanya, apakah hikmat itu kan bersama, artinya Yesus gitu, Tuhan memiliki sumber daripada hikmat itu sendiri, toh. Ya. Tetapi hikmat itu kan di dalamnya ada pengertian, pengetahuan, ada kecerdasan dan lain sebagainya ya. Dan hikmat itu sendiri benar ya Bu ya, adalah yang menciptakan daripada awal permulaan. Jadi yang menciptakan, yang memberikan kecerdasan, pengertian, dan dari awal sampai pemahaman daripada firman itu adalah hikmat itu sendiri, betul ya Bu ya? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, hikmat dengan iman gimana Bu? Thank you. Hikmat dan iman adalah hal yang berbeda tapi dapat berjalan bersama-sama, ya. Jadi iman, emunah, ya, emunah itu adalah percaya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu dapat menghasilkan hikmat. Atau dengan hikmat kita dapat semakin percaya kepada Tuhan. Jadi hikmat dan iman adalah dua hal yang berbeda, tapi dia dapat berjalan bersama-sama. Kata iman sendiri itu bisa dalam artian kesetiaan. Ketika kita setia kepada Tuhan dan kesetiaan itu dapat memberikan kita hikmat yang lebih dalam, maka kita akan dapat semakin mengenal Allah. Jadi iman dan hikmat adalah sesuatu yang berbeda, tetapi dia bisa berjalan bersama-sama di dalam diri kita. Itu Ibu Helena. Semua orang itu diberikan Tuhan karunia untuk memiliki hikmat. Masalahnya apakah dia menggali terus-menerus hikmatnya itu, kepandaiannya itu. Nah, dari kepandaian ini juga bisa kadang-kadang merasa diri pandai kemudian nggak mau percaya Tuhan. Banyak kan para filsuf gara-gara belajar filsafat yang salah, terus kemudian dia memilih untuk menjadi ateis, itu bisa juga. Nah, jadi bisa kadang-kadang hikmat dan iman bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kita di sini, di circle malam ini, kita menyelaraskan antara hikmat kita dan iman kita berjalan bersama-sama untuk pengenalan kepada Tuhan, untuk menjadi orang yang memberikan dampak kepada sekeliling kita dengan hikmat kita, dan kita dapat menyaksikan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berhikmat, memberikan kepandaian kita, hikmat kita untuk kepentingan sekeliling kita atau masyarakat di sekeliling kita. Itu Ibu Helena. Baik, Ibu Helena sudah terjawab ya? Iya. Oke. Ibu, terima kasih. Boleh sedikit lagi? Silakan. Apakah bisa ditelusuri iman dulu atau hikmat dulu? Oke. Ya. Kadang gini, kadang orang bisa memiliki iman dulu, kadang hikmat dulu. Tergantung, orang itu kontekstual, nggak ada yang seragam. Yang penting di sini, saat kita sudah memperoleh iman, kita menggunakan hikmat kita juga. Karena ketika kita beriman, misalnya kita beriman, Yesus adalah Tuhan, kemudian kita masuk dalam suatu komunitas. Tetapi kita masuk dalam komunitas Kristen yang ternyata punya ciri sektarian. Misalnya apa? Ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari Alkitab itu. Nah, kita tetap sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tapi dengan hikmat kita memahami, kayaknya gereja ini nggak benar deh. Kayaknya pengajaran di gereja ini nggak benar deh. Nah, di situ kita menimbang pengajaran yang ada di gereja itu, yang kita memandang barangkali ada ketidakcocokan, barangkali ada sikap-sikap sektarianisme, ya. Kristen sih iya, tapi pengajarannya kok begini. Nah, di situ kita tidak hanya menggunakan hikmat, kita tidak hanya menggunakan iman,
tapi kita juga menggunakan hikmat kita. Maka dengan pembelajaran kita seperti malam ini, hendaknya kita, iman dan hikmat kita berjalan secara bersama-sama. Begitu Ibu Helena. Artinya iman, hikmat itu bisa mengidentifikasikan ya, Bu ya. Ya, hikmat bisa mengidentifikasikan, misalnya Anda menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Rita. Yes. Beriman, hikmat mengajari jadi kritis ya Ibu ya. Ya, Dan, kritis boleh. Ya, ya. kita harus selalu memiliki kecurigaan. Ya. Oke. Kecurigaan ideologis, kecurigaan intelektual, kecurigaan pengajaran. Kenapa? Kita harus tetap menguji dimanapun Anda berada, di gereja manapun ketika Anda berada. Ketika Anda melihat sesuatu yang nggak benar, Anda harus ada alert gitu. Jangan supaya kita itu nanti tergelincir pada misalnya di gereja itu ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Maka kalau kita memandang ada ketidakbenaran atau ketidakcocokan, cepat-cepat kita bisa beralih ke gereja yang lain, yang lebih Anda pandang sebagai gereja yang lebih normal atau yang lebih pengajarannya itu lebih dapat diterima. Itu Ibu Helena. Baik Ibu. Ada yang bertanya lagi di chat room Bu, ada beberapa privat dengan langsung ini. Ya. Ada dari Ibu Dian Tulenan. Apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan? Silakan Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Saya bacakan aja ya Bu ya. Ya. Ya, terima kasih untuk pemaparannya Ibu. Ingin bertanya tentang kerudung. Maaf keliru ya. Kalau di Perjanjian Lama khusus di bagian Amsal yang disebutkan tadi, kerudung adalah tanda hikmat atau berhikmat. Sementara di Perjanjian Baru Korintus 11, kerudung adalah tanda ketaatan. Silogismenya, perempuan yang berkerudung adalah orang yang berhikmat, yang menuntun pada ketaatan. Bagaimana Ibu? Oke, ya. Hanya Ibu berkerudung nih, begitu. Ya, karena saya berkerudung kali ya. Baik Ibu. Nah, saya berkerudung memang berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 2-16 itu. Yang dimana kerudung itu sebagai tanda submisif. Ya. Sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kekristenan itu tidak berasal dari barat, tetapi sesungguhnya dari timur. Ya, Israel itu sama-sama Asia dengan kita, tetapi kita orang-orang Kristen di Indonesia lebih mengenal Kristen yang diperkenalkan oleh misionaris Barat, sehingga orang Kristen di Indonesia tidak mengenal perempuan yang berkerudung. Tapi sebenarnya kalau Anda bergereja di gereja Katolik, kerudung yang saya pakai adalah jenis apa kira-kira? Mantila ya. Jenis mantila. Jadi penutup kepala untuk berdoa sebagai tanda submisif. Sebagai satu tanda bahwa di atas kepala saya itu ada otoritas yang lebih tinggi. Ini sebagai tanda saja. Kenapa saya menggunakan ini? Karena memang banyak orang-orang di Indonesia ini lebih mengenal Kristen dari barat daripada Kristen dari timur. Padahal sebenarnya Yesus itu kan dari timur, ya. Dan Yesus tinggal di Israel, dan Israel itu Asia. Nah, kalau Anda melihat kartu-kartu Natal kan Bunda Maria, Ibu Yesus itu kan pakai kerudung. Kenapa? Misalnya kalau orang Kristen pakai berkerudung kita jadi aneh gitu kan? Seharusnya enggak ya. Jadi memang kerudung ini hanya suatu suatu kebiasaan saja ya, dan bukan suatu keharusan. Dan ketika saya melakukan ini adalah suatu bentuk submisif saya sebagai perempuan yang di atas kepala saya itu masih ada yang menguasai saya. Entah dia itu pemimpin atau dia adalah Kristus, kepala gereja. Demikian. Ada juga pembahasan saya mengenai kerudung di channel saya di YouTube. Anda nanti bisa cari mengenai pembahasan kerudung ini. Jadi mungkin lebih lengkap daripada hanya mungkin saya membahas 2 atau 3 menit seperti ini, Ibu.
Baik Ibu, mungkin Ibu Dian juga tertantang untuk memakai kerudung ya, Bu? Ya, Belum berani saya memulainya. menggunakan kerudung ketika mengejar, ya, Baik, sebagai tanda submisif. baik. Terima kasih Bu. Ada ini dari Saudara Opik, ya Ibu, bertanya tentang apakah hikmat ada hubungannya dengan wahyu? Ya, Bagaimana kedua hal ini persis dalam hal mengenal dan mengalami kebenaran dan intimasi dengan Bapa Surgawi? Terima kasih. ya. Apa sih yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu adalah pernyataan atau penyingkapan sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan. Sedangkan hikmat adalah sesuatu yang kita miliki. Nah, tadi kita membaca bahwa bagaimana cara memperoleh hikmat. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Yang artinya sebenarnya kita semua manusia itu memiliki hikmat tapi tidak pernah digali. Amsal 4 ayat 7. Lantas bagaimana dengan wahyu? Wahyu seperti yang ditulis dalam kitab Amsal 2, kitab Amsal juga, misalnya dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, wahyu di sini adalah penyingkapan, pernyataan. Kadang-kadang memang bersifat supranatural, kadang-kadang, ya. Tapi kadang-kadang ada satu wahyu yang dapat diperoleh oleh manusia itu dengan hikmat, suatu hikmat. Misalnya tiba-tiba Anda kepikir sesuatu yang tiba-tiba gitu, tidak Anda pikirkan, tiba-tiba Anda memikirkan itu. Nah, jadi wahyu itu bisa dalam artian supranatural, bisa juga dalam tanda-tanda yang ada di depan mata kita. Jadi hikmat dan wahyu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi hikmat dan wahyu itu bisa kadang-kadang berjalan bersama-sama. Itu. Yang tanya ini ibu siapa ini atau Kembali Bu di chat room ini dengan Saudara Yebo. Waduh, ini pergumulan benar ini Bu. Bagaimana membedakan hikmat yang datangnya dari Tuhan dan logika dari pikiran sendiri? Oke. Bagaimana membedakannya? Nah, kalau bagaimana membedakannya ini kontekstual banget. Dalam konteks apa? Ya, dalam konteks apa? Apakah ini hikmat dari Tuhan? Apakah hikmatnya Anda sendiri? Misalnya gini, Anda pacaran, laki-laki pacaran memilih seorang perempuan, ya, memilih seorang perempuan untuk jadi istrinya. Ada beberapa kandidat gitu. Dan ketika dia memilih, dia ingin menggunakan hikmatnya. Yang si A cantik, dia pinter lagi, udah cantik, pinter lagi. Tapi dia beragama lain. Nah, terus yang satu cantik, pinter, misalnya. Agamanya sama. Terus satu lagi cantik, pinter. Tapi ini agak sombong. Nah, di sini itu maka dalam pemilihan ini kita perlu hikmat. Nah, apakah hikmat itu kita hanya menggunakan hikmat kita sendiri? Nah, kalau demikian kita diperhadapkan dengan pilihan semacam ini, misalnya ini salah satu kasus saja. Ya, Anda perlu berdoa. Mohon perlindungan dari Tuhan, mohon jalan dari Tuhan. Ini Tuhan tolong kasih aku tanda yang mana nih kira-kira pilihan yang benar. Misalnya dalam suatu karir, Anda memilih diterima di kantor A atau kantor B atau kantor C. Di situ Anda memerlukan hikmat. Memilih yang mana? Nah, dalam pemilihan ini Anda melibatkan hikmat. Anda juga perlu untuk memohon tuntunan dari Roh Kudus mana yang terbaik untuk Anda. Jadi ini semua kontekstual banget ya. Tergantung kasusnya apa dulu dong. Nah, kalau kasusnya apa nanti dibicarakan itu namanya konseling. Jadi Anda perlu konseling kepada mungkin teman dekat Anda, sahabat Anda, bapak Anda, ibu Anda, atau siapapun yang terdekat dengan Anda untuk dapat membicarakannya supaya hikmat itu juga mendapat satu dukungan dari orang-orang kepercayaan Anda. Itu. Baik Ibu, super sekali. Sudah menjawab pasti. Ada dari Saudara Budi. Setelah itu nanti baru Pak Agus Hartono yang sudah resen.
Apakah hikmat dalam Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara seragam untuk menafsirkan ayat yang lain, Ibu? Oke. Menafsirkan secara seragam itu bukan suatu keharusan, ya. Kalau Anda ke gereja, udah terbiasa ke gereja, hari ini ke gereja, minggu depan ke gereja, minggu depannya lagi ke gereja, bisa saja satu ayat itu dikhotbahkan berkali-kali dengan bidikan yang berbeda. Nah, jadi penafsiran juga bisa berbeda. Namanya juga tafsir. Makanya ada istilah dalam filsafat Yahudi itu shivim panim la Torah. Torah itu memiliki 70 wajah, yang dimana satu ayat itu bisa dibidik dari berbagai segi, ditafsirkan dari berbagai segi. Nah, demikian. Jadi nggak bisa seragam. Ya, tidak harus seragam. Ya, ada sih orang yang mengatakan kalau tafsirnya yang beda dengan dia itu langsung dikatakan sesat, ada juga. Tapi kita harus melihat dan menimbang apakah penafsiran ini menyimpang atau tidak. Nah, itu juga kontekstual banget. Apa dulu dong? Tafsiran yang mana dulu dong? Begitu. Baik, Ibu. Silakan kepada Pak Agus Hartono yang sudah resen bertanya langsung kepada Ibu Rita. Ya. Pak Agus. Oh ya, halo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya ada 2 pertanyaan. Itu mungkin yang satu itu ada perkataan dari Anselmus ya mungkin ya. Faith seeking understanding. Itu pengertian berarti dimulai dengan iman dulu baru kita bisa mengerti. Terputus-putus ya. Bapak. Terputus-putus Bapak. Apa? Anselmus kenapa? Ya, jadi kalau perkataan faith seeking understanding itu kan berarti menunjukkan permulaan harus ada orang beriman terus harus mencari pengertian. Kalau tidak beriman itu berarti kan istilahnya tidak menjurus kepada pengertian. Istilah apa seperti itu? Oke. Ya. Iman dan hikmat itu tidak harus yang mana duluan, tapi dapat berjalan bersama-sama, itu saja ya. Jadi saya tidak harus mendahulukan yang mana ya, tapi bisa berjalan bersama-sama. Karena berhikmat maka imanmu bisa bertambah-tambah. Ini juga bisa, hikmat ada duluan baru ada iman yang lebih bertambah, atau iman dahulu yang menimbulkan hikmat itu. Jadi ini juga kontekstual. Kasusnya apa dulu dong, Pak? Ya. Bagi saya iman dan hikmat lebih baik berjalan bersama-sama. Ya. Terus yang kedua itu terkait dengan hikmat itu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu kan mengarahkan pemikiran bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan pasti tidak akan berhikmat. Terus saya kontraskan dengan di Perjanjian Baru yang mengatakan itu sendiri yang mengatakan, atau siapa ya, atau rasul atau siapa mengatakan bahwa anak-anak kegelapan lebih cerdik daripada anak-anak terang itu. Korelasinya bagaimana? Cerdiknya apa dulu? Nah, kalau ada anak-anak kegelapan lebih cerdik daripada anak-anak terang, ini seperti cerdiknya para serigala. Jadi makanya Yesus mengatakan anak-anak terang harus cerdik seperti ular, tapi harus tetap tulus seperti merpati. Karena cerdiknya para serigala ini bisa memakan kamu. Nah, Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Ayub 12 ayat 13, pada Allah ada hikmat dan kekuatan. Takut akan Tuhan adalah hikmat itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan ini? Takut di sini bukan takut horor gitu kan, tapi takut dalam artian hormat kepada Tuhan, hormat kepada ajarannya, hormat kepada hukumnya. Kalau kita hormat kepada hukumnya, artinya kita
setia kepada hukumnya, dan kesetiaan kepada hukum itu, hormat kepada hukum itu menimbulkan hikmat. Demikian, Pak. Mungkin membedakan antara holy fear sama service apa? Yes. Apa? Ya, itu. Ya. Ya. Saya setuju sekali, Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Agus. Jawab ya, Pak Agus. Yang ke chat room dulu ya, Bu, sebelum ke Ibu Helena. Ya. Dari Pak Aryo Prahasto. Amsal 3 ayat 18, hikmat digambarkan sebagai pohon kehidupan. Apakah ini sama dengan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, Ibu? Ya. Lalu pohon kehidupan di Taman Eden itu disebut dengan pohon hikmat juga kah? Oke. Jadi yang dimaksud hikmat itu menjadi pohon, megangnya disebut berbagian. Jadi hikmat itu bisa sebagai pohon kehidupan, laksana pohon kehidupan. Kalau engkau berhikmat, maka ini semisal engkau memiliki pohon kehidupan itu. Ingat bahwa kitab Amsal adalah kitab permisalan. Kalau engkau memiliki hikmat, semisal kamu itu memiliki pohon hikmat itu, maka kalau pohon hikmat yang dimaksud dalam kitab Amsal ini tentu saja berbeda dengan pohon hikmat yang ada di kitab Kejadian yang membuat Adam itu akan hidup selamanya. Jadi ini konteksnya beda, tentu saja sangat berbeda. Dan ini juga beda dengan apa yang disebut dalam Wahyu 2 ayat 7, yang dimana Yesus memberikan janji kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup bersama-sama dia di langit baru, bumi baru. Ya. Dia akan kuberi makan pohon kehidupan. Kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena orang-orang yang hidup bersama Yesus di langit baru dan bumi yang baru, artinya dia adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Jadi makna pohon kehidupan dari Wahyu 2 ayat 7 dan makna pohon kehidupan yang ada dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3 ini berbeda dengan permisalan yang ada pada Amsal 3 ayat 18. Ingat bahwa Amsal adalah kitab permisalan. Jadi ini adalah permisalan untuk membuat kita berhikmat. Makanya si Salomo tadi, kalau kamu membaca kitab Amsal nanti kamu jadi pinter. Kenapa kamu jadi pinter? Karena di sini kita didorong ketika membaca kitab Amsal itu, kita didorong untuk menggambarkan, untuk membayangkan, untuk mengimajinasikan kata-kata itu menjadi suatu sumber-sumber hikmat di kepala kita. Karena ada banyak permisalan-permisalan dan itu melatih kita untuk berlogika. Begitu. Baik, Ibu. Dan ada lagi dari Ibu atau Bapak ya, Veronica. Tentang hikmat kaitannya dengan hikmat yang ada di kitab Efesus itu bagaimana, Bu Rita? Hikmat di mana-mana itu artinya sama. Apa sih hikmat itu? Adalah kebijaksanaan, berpikir secara bijak. Jadi sebenarnya hikmat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama saja. Ya. Baik, hanya saja penempatannya, pemakaiannya itu kontekstual. Baik, terima kasih Bu Rita. Kembali ke Ibu Helena, seperti ada pertanyaan baru. Bu Helena, mungkin ada silakan. pertanyaan lagi. Ya, oke. Shalom. Nambah nih. Tadi saya telat masuk. Saya tadi ada sempat baca sedikit. Hikmat itu shema, betul ya Bu ya? Shema itu mendengar. Iya, mendengar. Dari mendengar timbul hikmat. Nah, shema itu mendengar. Kalau hikmat itu hokmah, jadi kata-kata yang berbeda. Dari mendengar firman akan timbul hokmah, kebijaksanaan. Begitu Ibu Helena. Oke. Jadi hikmat itu dituntun berasal dari firman itu sendiri ya Bu ya? Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Shema. Jadi adakah hubungannya dengan suara Tuhan gitu loh? Shema yang dimaksud ini. Ya. Shema, mendengar firman Tuhan yang dibaca, atau mungkin yang Anda rasakan, yang Anda tiba-tiba kepikir, dalam artian Shema itu bisa. Ya. Begitu ya, sebagai tuntunan hikmat gitu ya Bu ya? Ya, betul.
Nah, satu pertanyaan lagi, penyebutan Silakan. dengan takut akan Tuhan, itu kalau di dalam pengertian sastra Ibrani atau bahasa Ibraninya, takut akan Tuhan, betulkah ini apa maksudnya satu hubungan, memiliki hubungan antara kita dengan Tuhan? Ini adalah satu kata yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, sehingga memiliki hubungan dengan Tuhan itu dalam konotasinya menyembah. Begitu, saya menyembah, ya betul Ibu. Oke, ya. Salah satu contoh ya, kita cari kata takut akan Tuhan ya. Misalnya Mazmur yang terkenal, ini terkenal banget. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ini adalah suatu ketakutan yang kudus. Ini juga dibahas dalam Amsal 9 ayat 10 sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan ini adalah hormat kepada Tuhan. Dan ada banyak sekali juga ditulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah ekspresi yang merupakan ekspresi kita menghormati keberadaan Tuhan itu. Takut akan Tuhan menjadi hikmat bagi kita, menjadi permulaan pengetahuan bagi kita. Ketika kita takut, ketika kita menghormati Tuhan, artinya kita pun juga menghormati firman-Nya. Ketika kita belajar akan firman Tuhan, di situ nanti akan ada hikmat. Jadi takut akan Tuhan itu adalah dampak dari pengenalan orang percaya kepada Tuhan. Jadi takut di sini bukan takut horor, tetapi takut dalam artian hormat, Ibu Helena. Baik, Ibu Helena sudah terjawab ya. Yang terakhir sepertinya ya Bu Rita, ini Pak Desem juga muncul lagi nih pertanyaan baru. Mari silakan Pak Desem, pertanyaan langsung. Di unmute dulu Pak. Ya, sudah. Ya, terima kasih Bu. Setelah mengikuti, jadi saya berani mengutarakan pertanyaan ini Bu. Saya sering biasa mengikuti seminar Ibu, Zoom Ibu, bahkan beberapa bulan yang lalu saya ikuti, sangat tercerahkan. Nah, yang mendalam dari sebuah iman Kristen adalah ketika iman Kristen itu tidak boleh atau tidak sanggup dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya, berapologet. Nah, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan iman saya kepada orang bertanya saya ketika saya mempertanggungjawabkan pengaplikasian dari buku Lauren Cunningham, yaitu Conversation with God, yaitu berbicara sama Tuhan, dua arah dialog. Nah, menurut pemahaman saya saat kuliah di teologi dan juga linguistik, bahwa ketika saya dapat pengertian, berarti saya diberikan anugerah dari surga. Ketika saya dapat memahami firman Tuhan, Alkitab, maka saya dapat anugerah pemberian dari surga. Nah, mempertanggungjawabkan iman ini, mempertanggungjawabkan berdua-dua arah ini, bagaimana kontekstualnya Bu untuk memahami Yohanes 1 ayat 1, 1 Korintus 10 ayat 23, bahkan Amsal 1 ayat 7, dan seterusnya. Karena ini sangat berhubungan semuanya. Nah, intinya adalah, pertanyaan menggugah saya adalah, bolehkah saya bilang, saya berdoa, dia berdialog dengan Tuhan, apakah saya sesat? Mohon tanggapannya Bu. Ya, jadi pencerahan itu bisa bermacam-macam cara diberikan oleh Tuhan. Bisa mungkin Anda belajar tentang firman Tuhan, bisa dari mendengar khotbah, mendengar pengajaran, dan seterusnya. Mengenai apologetika sendiri, yang biasanya dilupakan oleh orang-orang Kristen sendiri, adalah penerapan secara khusus 1 Petrus 3 ayat 15-16. Saya bacakan ya, karena ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi ya, ini yang sering sekali dilupakan oleh orang Kristen ketika berapologetika. Tapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu oleh karena fitnahan mereka. Nah, apa yang terjadi pada polemikus Kristen di YouTube sekarang ini? Kalau mereka berapologetika, apa yang mereka ucapkan? Saling maki, saling ngomong kasar, saling menggoblok-goblokkan, saling membinatang-binatangkan. Tidak ada penerapan dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 ini. Ya. Jadi kita bisa berapologetika dengan santun. Ya. Ketika kita mempelajari firman Tuhan seperti saat ini semua bisa menjadi modal kita untuk berapologetika. Ya. Bagaimana pemahaman Anda pada Yohanes 1 ayat 1 menurut pandangan Anda terhadap ayat ini? Ayat ini menjadi dasar bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan disambung pada Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Dan kita bisa membahasakannya itu kepada orang-orang yang mempertanyakan bagaimana kita menghayati Yohanes pasal 1 ini ketika ada orang-orang bertanya. Kalau Anda ditanya, jawablah itu dengan lemah lembut dan hormat, walaupun engkau itu difitnah, tapi oleh karena hidupmu yang saleh, biarlah mereka menjadi malu oleh karena fitnahan mereka. Jadi nggak perlu saling maki kata-kata kotor. Itulah yang terjadi pada YouTuber polemikus Kristen saat ini. Mereka melontarkan berapologetika seperti perang-perangan. Dan itu tidak akan memberikan berkat bagi orang Kristen maupun orang yang belum Kristen itu sendiri. Bahkan itu menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang kalau melihat apologet Kristen ini mulutnya nggak benar. Itu Pak Desem. Baik, Pak Desem, sepertinya sudah terjawab ya. Ya. Bersama-sama kita mengubah situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Baik Ibu, sekarang sudah pukul 21.06, sepertinya waktu kita sudah di ujung, meskipun mungkin masih banyak pertanyaan dalam hati, tetapi masih banyak waktu untuk bertemu di hari-hari yang akan datang. Dan sebelum Bu Rita memberikan closing statement, sahabat Circle, bahwa di November ini kita akan ada kelas bersama, kelas Rabu yang belajar menjadi kolumnis andal di media sosial. Ya, mungkin di sini akan kita share kembali. Mati Ibu Yanes mic-nya. Oke. Baik, saya kembali mengulang ya sebelum Ibu Rita menutup dengan closing statement. Mari di kelas Rabu di November mulai tanggal 16 kita akan masuk ke kelas belajar menjadi kolumnis andal di media. Setiap hari Rabu, boleh yang berminat menghubungi Minsi dan nomornya ada di chat room. Ibu ada permintaan secara khusus nih dari sahabat Circle untuk menutup acara kita di malam hari ini dengan lagunya Ibu dan doa dibawa oleh Ibu sendiri. Oke. Ya. Dan sebelum itu Ibu Rita silahkan untuk memberikan closing statement. Closing statement yang saya berikan adalah kata pertama yang kita buka tadi yang diambil dari Amsal 4 ayat 7.
permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Jadi kalau Anda ingin berhikmat, kejarlah hikmat itu. Dengan cara apa? Banyak-banyak belajar. Membaca firman Tuhan itu adalah salah satu cara dari memperoleh hikmat. Dan dengan cara demikian kita mencintai hikmat. Demikian kita akan berdoa bersama. Bapak Surgawi,